Kalau saya ditanya, siapakah orang yang paling berpengaruh di Indonesia pada tahun 2025 ini? Jawaban saya adalah Roy Suryo. Menurut saya, pengaruhnya begitu luar biasa, begitu besar. Nah, beliau ini bukan hanya dikenal, bukan hanya terkenal ya, tapi mampu menggerakkan opini publik dengan sangat cepat. Nah, setiap kali beliau bicara itu jutaan pasang mata langsung menoleh ke arahnya. Ya, itu Pak Rosuryo. Nah, media sosial mendadak ramai, percakapan daring meledak, dan tentu saja tayangan televisi pun ikut mendapat keuntungan dari besarnya perhatian kepada beliau. Ya, diberitakan di mana-mana. Nah, dan pro kontra ini ya yang dibangun oleh Pak Rosuryo mengenai ijazah Pak Jokowi itu tidak hanya terjadi di antara rakyat biasa ya. Nah, para ahli pun itu pada bermunculan ya, ingin memberikan opini ya. Nah, tapi disinilah kemudian kita lihat bahwa keilmuan itu ternyata memang tidak netral lagi ya. Jadi para ahli itu dengan ilmunya masing-masing ya, itu tampak tidak netral lagi nih. Ya. Tergantung di mana mereka berdiri, tergantung di mana posisi mereka berada. Ya. Jadi memang begitulah pengaruh Pak Rosuryo terhadap halayak ya, halayak Indonesia. Jadi memang wajar ya dinobatkan sebagai orang paling berpengaruh di Indonesia. Dan pengaruh Pak Rosuryo ini nih, masyarakat kita ya, masyarakat nih, itu seperti terbelah nih ya. Pokoknya kalau dilihat di medsos itu masyarakat terbelah tuh. Nah ini mengingatkan ketika Pilgub DKI dan Pilpres beberapa waktu lalu. Ya. Ramai, ya, saling bersaut-sautan antara pro kontra. Nah tapi ya ada yang masih gelap nih sebetulnya mengenai motif tuduhan Pak Jokowi berijazah palsu. Memang Pak Rosuryo ini luar biasa nyalinya ya, menuduh orang yang pernah berkuasa memimpin Indonesia selama 2 periode. Walaupun UGM ya sudah menyatakan nih bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Tapi Pak Rosuryo DKK tetap kekeh ijazah Jokowi palsu. Kan? Nah, kengototan ini malah ada yang mengatakan bahwa Pak Rosuryo ini nih di backing nih oleh Bokhir. Ya, ada yang bayar. Tapi Pak Rosuryo bantah. Tapi bantahan Pak Rosuryo tetap tidak dipercaya. Sama seperti halnya Pak Rosuryo tidak mempercayai kalau ijazah Pak Jokowi asli. Ya, padahal alma mater tempat Pak Roy kuliah juga menyatakan kalau ijazah Pak Jokowi itu asli.
Ya, ini jadi apa sih sebetulnya gitu ya? Jadi maunya apa sih Pak Rosuryo ini? Nah, di sini coba saya nih sebagai penonton televisi ini ingin ikut tebak-tebakan ya. Apa sih sebetulnya? Jadi Pak Rosuryo ini kenapa gitu ya? Begitu ngototnya. Apa sih sebetulnya? Jadi Pak Rosuryo ini kenapa gitu ya? Begitu ngototnya menuduh Pak Jokowi berjasa palsu. Nah, tapi coba perhatikan ya. Ini nih tebak-tebakan saya ya. Pak Rosuryo dan Pak Jokowi itu kan sebetulnya berteman nih. Akrab lah, bersahabat barangkali. Ya. Ini terlihat dari ya berita ya bahwa Pak Jokowi dan Pak Rosuryo pernah bareng nih dari Solo ke Jakarta dalam rangka pengujian SMK ya. Malah itu yang nyopirinya itu Pak Rosuryo. Nah, jadi ini mereka akrab nih ya, berteman lah. Tapi kenapa nih tiba-tiba pecah kongsi? Ya, tiba-tiba Pak Rosuryo ini begitu membenci Pak Jokowi, membenci temannya ini. Kenapa nih? Nah, justru di sini menurut saya pangkalnya. Kan selepas Pak Rosuryo menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga di zamannya Pak SBY, Pak Roy itu mendapat surat ya. Jadi Kemenpora menyurati Pak Rosuryo diminta untuk mengembalikan barang-barang yang katanya dibawa Pak Rosuryo pulang kampung. Ya. Dan tidak hanya sampai surat saja ya. Itu sampai dibawa ke pengadilan. Walaupun kemudian dicabut kembali ini. Jadi aduan ini tidak dilanjutkan. Nah, coba bayangkan ya. Pak Rosuryo, mantan pejabat tinggi, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga. Dan dari namanya, ya, itu menandakan beliau itu ya, bukan orang biasa. Ya. Di nama di depannya itu kan ada bahwa beliau itu adalah seseorang bangsawan. Ya. Nah, tiba-tiba ini dituduh mengambil barang, membawa barang instansi di mana dia pernah memimpin. Nah, di sini mungkin ya Pak Rosuryo berpendapat nih, mungkin Pak Jokowi itu kan temannya. Kemenpora itu kan ada di bawah presiden. Loh kok Pak Jokowi membiarkan bawahannya itu mempermalukan temannya, mempermalukan sahabatnya. Ya. Kok Pak Jokowi tidak mengambil tindakan begitu, melarang kasus ini? Ya. Mestinya kan Pak Jokowi bisa tuh. Sudahlah, nggak usah diperpanjang. Ngapain Pak Rosuryo disuratin, bawa ke pengadilan ya. Ini kan mencoreng nama Pak Rosuryo nih.
Ya, tapi Pak Jokowi tidak melakukan itu. Nah, sehingga Pak Roy ini marah. Pemicu kedua adalah adanya Arca berubah wajah. Nah, patung Buddha itu berganti menjadi mukanya ya, itu menjadi wajah Pak Jokowi. Nah, dan ini ya, perubahan wajah ini itu Rosuryo lah yang dituduh melakukannya. Ada orang yang melaporkannya ke polisi, dibawa ke kasus hukum karena ini menyangkut penodaan agama. Dan Rosuryo pun ya akhirnya diadili dan kemudian dijatuhi hukuman 9 bulan penjara. Nah, menurut pandangan Pak Suryo barangkali ya, kok Pak Jokowi ini diam saja ya? Kok membiarkan sahabatnya, temannya teraniaya? Ya. Kan mestinya ya Pak Jokowi melakukan sesuatu. Ya. Karena menyangkut Pak Jokowi sendiri, kan Pak Jokowi bisa mengatakan, sudahlah, ini kan menyangkut saya nih, patung diganti jadi wajah saya, itu nggak masalah kok. Dan saya kan tidak apa-apa. Dan itu hanya digital saja. Ya. Dan ketika diupload orang, dan klik, bisa hilang lagi. Jadi tidak begitu masalah bagi saya. Dan saya tidak sakit hati. Itu hanya perbuatan seorang teman yang iseng lah. Kan biasa kalau antara teman tuh suka ledek-ledekan. Dan Rosuryo itu ngeledek saya. Jadi sudahlah, gak usah masalah ini dibawa ke ranah hukum. Stop di sini. Tapi Pak Jokowi ini tidak melakukan apapun. Ya. Membiarkan kasus ini terjadi. Ya. Rosuryo akhirnya menginap di Hotel Prodeo selama 9 bulan. Ya mungkin tidak 9 bulan ya. Biasanya 2/3 lah. Ya. Nah, ini pemicu kedua nih. Jadi Pak Rosuryo semakin geram. Ya. Semakin dendamnya semakin membuncah. Sehingga ada kesempatan nih. Ada orang yang mengupload fotokopi ijazah Pak Jokowi. Dan Pak Suryo dengan keahliannya katanya di bidang IT meneliti ijazah yang diupload orang ini. Dan berkesimpulan dari penelitian ini bahwa ijazah itu palsu. Maka meledaklah kasus ini. Ya. Itu barangkali ya sebagai pemicu kenapa Pak Rosuryo begitu dendam kepada Pak Jokowi. Ya itu kan kira-kira begitu ya, belum tentu ya. Yang tahu ini kan hanya Pak Rosuryo. Dan masalah ini juga sudah masuk ke ranah hukum ya. Pak Rosuryo CS sudah
statusnya sekarang ini sudah tersangka. Dan kita tunggu saja bagaimana kelanjutan kasus ini. Ya, begitu menurut pendapat saya. Benar tidaknya, walau alam.